Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 7 hingga 10. Demikian bunyinya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saudara sekalian, mencari seorang yang loyal, seorang yang setia kepada atasannya atau pimpinannya bukanlah hal yang mudah. Biasanya seseorang nampak taat pada suatu perintah dari atasannya, tapi mungkin dengan hati yang menolak. Atau yang melakukannya dengan senang hati, tapi menurut cara dia sendiri dengan mengabaikan aturan dari atasannya. Nah saudara, bagaimana seharusnya sikap seorang yang loyal atau seorang yang setia? Khususnya kita sebagai murid-murid Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang yang setia dan loyal kepada Tuhan? Saudara, pertama kita perlu memahami apa arti seorang hamba pada masa perjanjian baru. Nah saudara, seorang hamba pada masa perjanjian baru adalah seorang budak yang dibeli dan bahkan diperjualbelikan di pasar budak. Seorang yang tidak punya hak apapun atas hidupnya sendiri. Dan pada masa itu seorang tuan pemilik budak adalah seorang yang sangat berkuasa atas budaknya. Dan biasanya mereka bisa bersikap sewenang-wenang bahkan mengambil nyawa budaknya. Nah saudara, bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Kristus? Di dalam Lukas 7 ayat 10 tadi Yesus berkata, "Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Saudara, dengan kata lain Yesus menyebut kita juga sebagai hamba, yaitu hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, hal ini lebih jelas kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di sana dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Saudara, di sini dijelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, telah dibeli, seperti seorang budak yang dibeli di pasar budak, dan hidup kita bukan milik kita tapi milik Tuhan kita, yaitu Kristus. Secara hukum, Kristus adalah pemilik kita dan dia berwenang melakukan apapun terhadap kita sebagai budak-budaknya, hamba-hambanya. Nah, tapi kita bersyukur karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Dia bahkan memberikan hidupnya untuk menebus kita, untuk membeli kita. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai hamba-hamba Kristus? Apakah berarti kita boleh bersikap semaunya karena ia baik? Atau sebaliknya, kita sadar karena kebaikannya kita mau mengabdikan diri kita dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan semata-mata karena kita wajib sebagai hamba, sebagai budak, tapi karena sebagai orang yang sudah menerima kebaikan yang begitu besar dari tuannya, maka kita mau melayani dia dengan lebih baik. Nah saudara, dalam Lukas 17 ini mengingatkan kita tentang apa yang menjadi kewajiban seorang hamba. Dia harus melakukan pekerjaan di ladang, pekerjaan untuk mengurus ternak, dan setelah itu dia harus melayani tuannya, mengurus rumah, dan semua itu dia harus lakukan sampai selesai sebelum dia sendiri boleh makan. Nah seorang hamba wajib melayani seperti itu, suka ataupun tidak. Sekalipun dengan hati yang terpaksa dia wajib melakukannya. Tapi sebagai hamba yang sudah menerima kebaikan yang besar dari tuannya, yaitu dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita, maka kita melakukan kewajiban itu dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sukacita. Karena ada rasa syukur dan ada hati yang mengasihi dia sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah saudara, karena ada hati yang mengasihi seperti itulah, maka kita siap melakukan kewajiban kita dengan hati yang tulus, dengan sikap yang lebih baik. Nah saudara, sebagai contohnya, kalau kita melihat seorang anak kecil yang dirawat oleh seorang perawat dibandingkan dengan seorang anak kecil yang dirawat oleh mamanya sendiri, ibunya sendiri yang mengasihi dia. Nah saudara, seorang perawat mungkin hanya akan mengurus anak itu sejauh jam kerjanya, sejauh batasan kerjanya saja.
Selebihnya dari itu dia tidak mau atau dia tidak ingin melakukan apa yang dibutuhkan oleh anak itu di luar batas-batas kerjanya. Nah, sebaliknya saudara, seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia bekerja tanpa mengenal batas waktu. Dia bekerja tanpa mengenal batas-batas kelelahannya mungkin, ataupun batas-batas kesulitannya. Dia akan melakukan segala sesuatu demi anaknya, karena ia mengasihi anaknya. Itulah yang membuat perbedaan di dalam sikap mereka melakukan tugas mereka, melayani atau mengurus seorang anak. Karena yang satu melakukan dengan kasih, yang satu melakukan karena kewajiban. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Kristus. Sekalipun itu adalah kewajiban kita sebagai hamba, tapi kita melakukannya dengan sukacita karena ada hati yang mengasihi, ada hati yang bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah kita alami. Kiranya kasih Tuhan terus hadir dalam hati kita, sehingga kita selalu mengingat dan bersyukur atas setiap kebaikannya, sehingga kita pun dapat melayani Kristus dengan segenap hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.